Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 2 Palembang. Saya Siti Munawaroh dan rekan saya Zanes Alfian Chandra. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai manajemen bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati paket data dengan maksimal tertentu. Bandwidth juga sering diartikan sebagai jumlah konsumsi transfer data yang terhitung dalam satuan waktu bit per second atau biasa kita sebut bps. Bandwidth dapat kita analikan dengan lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan dengan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat lebih banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat sehingga akan mempengaruhi aktivitas dari kendaraan lain. Di dalam bandwidth terdapat beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, ukuran media pengiriman data, yang kedua, membagi kecepatan transfer data, dan yang ketiga, mengatur besar data yang ditransfer. Dari fungsi yang pertama tadi, bandwidth sebagai media pengiriman data, yakni ukuran bandwidth digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan berhubungan dengan koneksi internet. Yang kedua, sebagai kecepatan transfer data. Kemudian dari fungsi ini untuk membagi kecepatan transfer data sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Yang ketiga, sebagai pengatur besar data yang ditransfer, yang bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang disediakan. Selanjutnya untuk manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memberikan saluran yang bisa dimanfaatkan dalam proses upload atau juga download, yang bertujuan agar kualitas dari layanan yang dilakukan mampu memberikan hasil yang baik. Fungsi manajemen bandwidth. Yang pertama, dengan adanya manajemen bandwidth, diharapkan nanti semua komputer bisa menggunakan internet secara stabil dan tidak ada gangguan atau apapun. Meskipun pada waktu itu komputer atau perangkat lain yang terkoneksi cukup banyak. Yang kedua, untuk memberikan bagian terhadap setiap unit sesuai dengan keperluannya. Jadi, tidak akan ada komputer yang menggunakan koneksi internet lebih besar dari komputer-komputer lainnya. Dan yang ketiga, untuk memaksimalkan pengguna bandwidth pada seluruh perangkat yang terhubung ke setiap jaringan. Yang terakhir, manajemen bandwidth bermanfaat untuk membantu admin di dalam melakukan pengelolaan manajemen bandwidth. Setelah kita memahami definisi dari manajemen bandwidth, selanjutnya kita akan melakukan praktek konfigurasi dari manajemen bandwidth tersebut menggunakan perangkat MikroTik Routerboard. Kita siap pastikan jaring router sudah terkonfigurasi gateway internet, berarti klien sudah bisa mengakses internet intinya ya. Nah, ini seperti ini Pak, pastikan coba ya. Ke CMD ya, command prompt Google ya, kita akses google.com, pastikan sudah terkoneksi ya. Nah, sudah terkoneksi, router sudah terkoneksi gateway, dan juga kita pastikan juga bandwidth-nya ya. Bandwidth juga belum terkonfigurasi, ini masih bandwidth full bawaan ya, masih dari ISP-nya langsung dari sumber internet. Gunakan speed test. Jalan speed testnya.
bandwidthnya, ini bandwidthnya masih belum dikonfigurasi, masih full bandwidth yang diberikan, belum kita bagi bandwidthnya. Masih rata-rata 30 Mbps sampai 8 Mbps. Ya sekitar ini. Bandwidth masih belum dikonfigurasi, masih belum dibagi, masih full 30-an sampai yang downloadnya 30 Mbps masih, dan untuk upload masih 7 megabit per second. Nah, nanti kita bagi untuk bandwidth, nah, jaringan lokal 1 nanti untuk uploadnya 1 megabit per second, downloadnya 2 megabit per second, dan untuk jaringan yang kedua, lokal kedua, nanti kita bagi 128 byte. Nah, nanti kita bagi di dua jaringan lokal ini. Yang pertama untuk jaringan lokal 1 nanti untuk uploadnya 1 megabit per second, downloadnya 2 megabit per second. Dan untuk jaringan lokal 2 nanti uploadnya 128 kilobyte per second dan downloadnya 512 kilobyte per second. Nah, ya kita mulai. Yang pertama kita klik menunya GUI. Nah, ini menu GUI nih, ya, fitur dari GUI. Di Simple GUI. Nah, ya. Kita klik tambah. Kita kasih nama lokal 2, lokal 1 ya. Targetnya untuk jaringan yang lokal 1 deh, 192, 168, 10, titik, 0 ya, /25 tadi. Dalam satu jaringan ini ya. Untuk target download, nah ini maksimum target download, kita tadi ukurannya untuk bandwidth uploadnya, target upload 1 megabit per second, dan target downloadnya 2 megabit per second. Terus ke bagian advance, ini ya, di limit add-nya kita kasih targetnya 1 megabit per second dan target downloadnya 2 megabit per second. Nah, ini ya. Lalu kita apply, lalu kita OK. Ini yang untuk lokal. Sekarang yang lokal kedua, jaringan kedua. Klik tambah, lokal 2. Kita kasih bandwidth ini. 192.168.20.0/26 ya. Max limitnya 128 kilobyte ya. Dan target downloadnya 512 kilobyte per second. Dan untuk di advance-nya juga, di limit add-nya juga kita tetapkan ya 128. Dan target downloadnya 512. Maksud dari max limit dan limit add ini artinya maksudnya kita ratakan, pokoknya maksimal tetap 128 dan untuk limit add batas bawahnya juga tetap 128 KB. Lalu kita apply, lalu kita oke, selesai. Sekarang kita uji coba untuk jaringan lokal 1. Nah, ya. Di komputer ini sudah terhubung di jaringan lokal 1. Nanti kita coba langsung. Refresh. Kita coba.
downloadnya. Ini ya, hampir mendekati 2 rata-rata ya. Uploadnya di bawah 1. Ya. Jadi kita lihat hasilnya. Untuk jaringan yang pertama lokal 1, uploadnya 1 ya. Nah, itu hampir 0,97 hampir ke 1 megabit per second. Dan downloadnya 2 megabit per second 1,9. Nah, ya berhasil ya untuk jaringan 1. Kita ubah, coba kita hubungkan ke jaringan kedua nih, Pak colok. Pak cabut dulu kabelnya Pak pindahkan ke port atau ether 3 ya di jaringan lokal. Kita refresh. Kita go. Kita runningan. Ini karena bandwidthnya kecil, agak lambat. Nah, downloadnya kan 512 nih, hampir 0,5. Uploadnya pasti di bawah 0,1 kan. Nah ya, berhasil ya tuh downloadnya mendekati dari bandwidthnya tadi. Yang untuk lokal 2 itu uploadnya 128 KB per second, downloadnya 512 KB per second. Nah, ini untuk hasilnya mendekati. Berarti konfigurasi bandwidth kita dengan teknik simple QI pada Mikrotik RB941 TC berhasil ya. Ada cara untuk konfigurasinya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah cara konfigurasi bandwidth dengan teknik simple QI pada Mikrotik RB941 ya. Semoga bermanfaat dan dapat anak praktekkan ya secara mandiri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.